Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Prita Hendriana Wijayanti. Biasanya cukup dipanggil Prita HW, biar lebih simpel ya. Nah, di sini aku sebagai freelance writer dan juga public speaker. Public speaker itu banyak ya turunannya. Biasanya sebagai kayak MC, moderator, dan juga almost kayak narasumber gitu, dan juga trainer. Jadi memang core yang aku jalanin sebagai freelancer itu udah berlangsung dari, kalau nggak salah ya, dari tahun 2010. Jadi emang sejak kuliah, kebetulan backgroundnya adalah di ilmu informasi dan perpustakaan, itu masih kayak relate banget gitu dengan yang aku jalani. Jadi udah nulis selama kuliah itu udah nulis secara profesional sih, tapi baru bener-bener terjun itu di tahun 2010. Itu ditandai dengan menerbitkan buku antologi. Zaman dulu itu Facebook, kita ada kayak grup-grup arisan yang itu bikin buku bareng, itu senengnya minta ampun. Dan waktu itu aku mulai merintis untuk menulis di media, bukan di media sosial ya, di media cetak. Nah, waktu itu menulis di surat kabar itu hal yang prestis dan asumsinya itu bakalan sulit tembus meja redaksi. Tapi who knows, karena aku juga ikhtiar ya, berusaha dulu, amati ATM gitu yang udah dimuat kayak gimana, akhirnya aku mengirimkan. Dan itu masih di bidang literasi ya, berkaitan dengan kayak minat baca, perpustakaan, perbukuan kayak gitu. Nah, alhamdulillah itu dimuat di waktu itu Jawa Pos, di satu rubrik ya untuk di wilayah Jawa Timur. Nah, akhirnya dari situ mulailah percaya diri ya, bahwa karyaku itu dihargai dan dianggap gitu. Dari situ setiap bulannya mengirimkan karya, hal-hal yang hits di bidang literasi, sampai akhirnya gabung di platform freelancer, dimana kita kayak apply, ngebid dari klien ya, butuh kerjaan apa, biasanya itu untuk freelance writernya. Nah, kemudian baru di tahun 2016, setelah aku resign dari pekerjaan kantoran kurang lebih 5 tahun di bidang advertising ya dan marketing juga, akhirnya aku memutuskan untuk mencari lagi jalan sebagai freelance writer. Dan kebetulan banget saat itu dunia blog itu sedang hits gitu ya. Ternyata kita bisa monetize loh blog. Padahal dulu aku kenal blog itu hanya untuk etalase karya dan juga kayak nulis curhatan gitu kan ya. Akhirnya kenapa kok kita bisa dapat duit dari blog? Dari situ aku mulai belajar lagi dan mulai dibangun expertise-nya di situ, ikut kelas dan sebagainya. Akhirnya menjadi pro blogger sampai saat ini, alhamdulillah. Itu ya sekilas usaha yang aku lakukan. Jadi di kompetisi ini aku daftar sebagai freelancer. Meskipun passion aku sekarang memang sudah diwadahi di satu bisnis rintisan lah ya, yang aku jalani bersama suami, namanya The Jana Institute. Jadi learning center, buka kelas-kelas yang itu memang berdasarkan demand awalnya gitu. Nah, kemudian pas pandemi apa aja sih yang dihadapi gitu ya? Pastinya ngaruh banget. Pertama, dalam hal public speaker. Jadi sebelumnya aku jadi public speaker itu karena sering diundang-undang mengisi jadi narasumber, jadi pemateri dalam hal literasi ya, terutama juga dalam hal sharing tentang kepenulisan gitu. Nah, dari situ ada yang meminta untuk bikin dong kelas public speaking. Itu awal asal mula jadi public speaker. Dan seringnya akhirnya diundang untuk menjadi moderator di bidang literasi, let's say saat Hari Aksara Internasional oleh satu lembaga dan sebagainya. Nah, waktu pandemi otomatis itu berubah, terutama yang public speaker. Kalau yang freelance writer masih berjalan, karena orang kan di rumah dia bisa baca bahan-bahan apa aja ya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau yang public speaker pasti nggak ada event-event offline dong. Nah, dari situ akhirnya beradaptasi nih, gimana supaya bisa tetap, akhirnya ada event online, mengisi webinar dan sebagainya. Dan itu aku merasa berkah pandemi banget, karena ternyata itu tetap bisa jalan gitu. Nah, ke depan rencananya aku bakal ambil certified profesi ya, terutama untuk certified public speaker. Saat ini aku mengantongi certified untuk neurolinguistik program basic profesional, tapi masih kurang, dan aku rasa penting juga untuk mengambil certified public speaker dan juga writer semacam itu. Nah, kedepannya 2-3 tahun mendatang aku pengennya juga mengkoordinir gitu ya beberapa teman-teman penulis
ataupun yang baru mengembangkan skillnya, supaya nanti bisa skill up bareng-bareng, kita bisa kayak kerja sama bareng, punya klien bareng. Kedepannya insya Allah kayak gitu. Dan ikutan kompetisi ini karena aku pengen dapat modal usaha lebih biar bisa mewadahi apa yang sudah aku jalani. Terima kasih.